Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib, NIM 21 Temia 521, kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang bab 4, pilar teknologi industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri yang namanya digital. Yang pertama, Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang dimana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah konsep untuk menyimpan data yang besar dan proses pembacaan data yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, ada yang dinamakan Artificial Intelligence, yang dimana suatu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah yang kognitif, yang pada umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Misalnya, pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan sebuah bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang dinamakan cloud computing, yang dimana metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan bahkan perangkat lunak itu sendiri. Dan ada juga yang dinamakan additive manufacturing, yang dimana suatu proses manufaktur dengan prinsip penambahan material atau 3 dimensi printing termasuk ke dalam kelompok additive manufacturing ini. Karena kenapa? Karena pada prosesnya terdapat penambahan material, namun sehubungan dengan penyelesaian core bisnis dalam proses manufaktur traktor 4.0, maka dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada namanya Smart Device dan konektivitas atau Internet of Things. Yang kedua, RFID sebagai monitoring asser terhadap penggunaan traktor. Ketiga, Advanced Robotic, Cloud System, 3D Printing, dan Software Design terintegrasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang Smart Devices dan konektivitas atau yang biasa kita kenal yaitu Internet of Things. Internet of Things telah menjadi salah satu konsep bisnis dalam suatu industri, yang dimana konsep ini dipercaya mempengaruhi kinerja bisnis atau dalam suatu organisasi. Fenomena IoT adalah salah satu teknologi disruptif yang mengubah cara kerja organisasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Evolusi IoT dimulai daripada pra-internet, yang dimana internet konten, internet layanan, internet orang, dan IoT itu sendiri. Yang pertama, era pra-internet, yaitu belum adanya internet atau komunikasi yang dilakukan antara manusia ke manusia. Komunikasi yang dilakukan mungkin melalui jalur telepon rumah atau SMS pada saat ini masih berupa jaringan. Kemudian hadir yang namanya era internet 30 konten dengan evaluasi World Wide Web atau WWW. Saat ini komunikasi mulai menggunakan email dan layanan pesan. Setelah itu muncul lagi era internet layanan dengan evolusi Web 2.0, yaitu pengubah game utama dari internet modern. Di era ini mulai lebih sering menggunakan internet untuk berkomunikasi dan keperluan lainnya. Pada era ini, layanan seperti e-commerce dan e-produktivitas lahir. Sekarang kita hidup di era Internet of People, orang di mana manusia terhubung satu sama lainnya dalam berbagai cara dan secara real time, tidak hanya melalui telepon, SMS. Saat ini layanan biasa kita manfaatkan seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah era di mana komunikasi mesin ke mesin yang merupakan hasil dari evolusi berkelanjutan dan lahirnya Internet of Things.
Penerapan Internet of Things pada jurusan kita di sektor teknik manufaktur industri agro menjadi gagasan baru yang harus dikembangkan dan sangat tepat untuk direalisasikan pada sektor manufaktur. Karena kenapa? Karena Internet of Things mampu menjawab sebuah permasalahan yang dimiliki agroindustri itu sendiri. Apalagi kita di jurusan teknik manufaktur industri agro sudah belajar mengenai pemrograman dan instrumentasi itu sendiri, yang dimana kita belajar mengenai bagaimana kita bisa memprogramkan suatu sensor yang memiliki Internet of Things dalam sektor produknya, yang mampu mendeteksi tingkat efektivitas mesin itu sendiri. Yang kedua, ada yang dinamakan RFID sebagai monitoring Acer terhadap penggunaan traktor. Ini yang dinamakan pengenalan frekuensi radio, adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data dari jarak jauh. Label atau kartu RFID ini adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam suatu produk, hewan atau bahkan manusia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi menggunakan gelombang radio. Sistem pembacaan ini tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca kode batang atau barcode. Dalam proses manufaktur, teknologi ini dapat diterapkan semisal pada industri fast moving consumer goods dengan memanfaatkan tag RFID dan pembacanya. Jumlah barang dapat dihitung hanya dalam hitungan detik. Hal ini dikarenakan tag RFID secara otomatis dapat dipindai tanpa berada di bawah scanner, dan beberapa tag dapat dipindai secara bersamaan. Bagi produsen, hal ini mengacu pada efisiensi biaya dan waktu. Sedangkan pada jurusan kita di teknik manufaktur industri agro, teknologi RFID merupakan kelengkapan fitur untuk membuat produk lebih canggih dan multifungsi. Contoh, pada produk traktor industri agro dilengkapi sistem RFID untuk monitoring siapa, kapan, kendala, dan lain-lain pada waktu menggunakan traktor itu sendiri. Mampu juga membantu dalam proses penjadwalan, perawatan, dan perbaikan hingga akhir traktor. Ada yang namakan juga advanced robotic. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya teknologi robot muncul pada era revolusi industri 3.0. Kemudian pada era revolusi industri 4.0 mempunyai kemampuan lebih dibandingkan robot tradisional. Robot didefinisikan sebagai perangkat yang dapat diprogram oleh komputer dan dapat dikendalikan sendiri, yang terdiri dari unit elektronik, listrik, atau mekanik itu sendiri. Robot mampu melakukan serangkaian tindakan yang kompleks secara otomatis, yang dapat dipandu oleh perangkat kontrol eksternal ataupun yang tertanam pada robot itu sendiri. Di dalam dunia industri, khususnya pada proses otomasi, penggunaan robot sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu sendiri. Robot tersebut dapat digunakan untuk pengecatan, line tracking, petleasing, penanganan material, pengelasan, perakitan, dan lain sebagainya. Dengan penggunaan robot, semua pekerjaan yang sudah terprogram akan dijalankan secara otomatis. Namun demikian, sistem tersebut tidak serta-merta dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan tenaga manusia. Sebagai apa? Sebagai operator yang bertugas mengontrol tiap-tiap bagian robot agar dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Selanjutnya, ada yang dinamakan cloud computing. Cloud computing yaitu teknologi gabungan antara teknologi komputer dan internet. Cloud computing adalah sistem di mana informasi disimpan secara permanen pada server internet dan penggunaan dapat mengakses data melalui internet. Di dalam cloud computing terdiri dari 3. Yang pertama, LAS atau yang disebut dengan infrastruktur as service, yang merupakan pelayanan berupa penyimpanan data dan infrastruktur berupa server. Yang kedua, PaaS atau platform as service, yaitu pelayanan berupa pengembangan platform termasuk di dalamnya
operasi sistem, database, bahasa pemrograman, dan web server. Yang ketiga, SaaS atau Software as a Service merupakan pelayanan di mana pengguna dapat mengakses berbagai software aplikasi. Pada suatu industri, cloud dapat mengganti koneksi breadboard dan width area network yang mampu menghubungkan antara sensor, CPU, operasi sistem, jaringan, dan lain sebagainya. Ada yang dinamakan juga 3D printing. Printer 3D adalah sebuah mesin pencetak yang mencetak objek secara 3 dimensi yang bisa dilihat, dipegang, dan mempunyai volume. Sebuah model 3D printing dibangun lapis demi lapis dalam proses pembuatan benda 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek 3D printing dicetak dengan menggunakan proses adiktif, yang dalam prosesnya suatu objek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurutan dari lapisan yang seluruh objek yang terbuat, yang mengacu pada proses yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi, di mana lapisan material dibentuk di bawah kendali komputer untuk membuat objek. Benda bisa hampir sama bentuk atau geometris dan biasanya diproduksi dengan menggunakan data model digital dari model 3D atau sumber data elektronik lainnya seperti File Additive Manufacturing File atau biasa disebut dengan AMF. Ada lagi yang dinamakan Software Design 3D terintegrasi. Di pasar global sekarang ini yang kompetitif, perusahaan dihadapkan dengan tantangan untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan cara meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Ada 4 alasan kenapa kita harus mempertimbangkan desain dan proses manufaktur yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang pertama, tidak perlu mengimpor atau ekspor atau memperbaiki data model di antara proses. Dengan desain dan proses manufaktur yang terintegrasi, semua aset operasional berbicara bahasa yang sama dan mungkin ini tidak menjadi masalah besar. Tetapi yang sebenarnya ini adalah hal yang sangat besar. Dalam proses non-terintegrasi, alat ini tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Oleh karena itu, sebagai desainer dan produsen melakukan perubahan desain dan mengirimkannya kembali data yang diimpor dan diekspor melalui berbagai sistem dalam format yang berbeda, sehingga memungkinkan ruang kesalahan yang potensial dan butuh untuk memperbaiki geometri. Yang kedua, akurasi data dijamin aman. Akurasi data tidak aman ketika menggunakan desain dan proses manufaktur non-terintegrasi. Hal ini karena selama perbaikan dan langkah terjemahan kesalahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang ketiga, desain secara bersamaan dan manufaktur dipromosikan. Ketiga, tim desain dan manufaktur menggunakan alat yang terintegrasi untuk bekerja pada suatu proyek. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja secara bersamaan, memastikan komunikasi dan ketepatan waktu itu sendiri. Menyediakan alat terintegrasi, bahkan jika tim berada di lokasi geografis yang terpisah atau perusahaan yang berbeda, memungkinkan tim untuk berbagi bahasa yang umum. Yang keempat, sedikit sistem berarti sedikit maintenance dan sedikit pelatihan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya proses desain melalui manufaktur non terpadu memerlukan desain dan engineer manufaktur untuk bekerja terpisah dan menggunakan alat yang berbeda. Mentraining 2 tim pada 2 set alat yang berbeda, ini dapat menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukannya itu sendiri. Ini adalah sebuah cara yang lebih cepat dan lebih hemat. Biaya untuk menciptakan output yang berkualitas adalah dengan menggunakan salah satu sistem yang terintegrasi. Adapun keuntungan yang luar biasa dari mengintegrasikan proses desain dan manufaktur dan tim dalam melakukannya meningkatkan kualitas output dan dapat menghemat waktu dan uang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi yang namanya kekurangan dan salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.